Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Di dalam kegiatan pertambangan terdapat bentuk-bentuk kegiatan pengambilan, endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Kemudian ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada batu bara, kemudian ada fosfat, emas, perak, dan platina. Masuk ke blok klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, barang tambang menurut cara terbentuknya. Bahan galian magmatik. Bahan galian magmatik adalah bahan galian yang terjadi dari magma dan bertempat di dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Bahan galian pematit. Bahan galian pematit adalah bahan galian yang terbentuk di dalam diatrema dan dalam bentuk intrusi atau gang dan apofisan. Kemudian ada bahan galian hasil pengendapan. Bahan galian hasil pengendapan adalah bahan galian yang terkonsentrasi karena pengendapan di dasar sungai atau genangan air melalui proses pelarutan ataupun tidak. Kemudian ada galian hasil pengayaan sekunder. Bahan galian hasil pengayaan sekunder adalah bahan galian yang terkonsentrasi karena proses pelarutan pada batuan hasil pelapukan. Konsentrasi terjadi di tempat asal batuan itu karena bagian campurannya larut dan terbawa air, atau konsentrasi mineral terjadi di permukaan air tanah karena mineral itu terbawa ke lapisan yang lebih rendah setelah dilarutkan dari lapisan batuan di atasnya. Bahan galian hasil metamorfosis kontak. Bahan galian hasil metamorfosis kontak yaitu batuan sekitar magma yang karena bersentuhan dengan magma berubah menjadi mineral ekonomi. Kemudian ada bahan galian hidrotermal. Bahan galian hidrotermal adalah resapan magma cair yang membentuk di celah-celah struktur lapisan bumi atau pada lapisan yang bersuhu relatif rendah atau di bawah 5000 Celcius. Dan ada barang tambang berdasarkan PP nomor 27 tahun 1980. Barang tambang golongan A merupakan barang tambang strategis, yaitu bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau yang bekerja sama dengan pihak swasta dalam maupun luar negeri. Barang tambang golongan B merupakan barang tambang vital, yaitu barang tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaannya jenis barang tambang ini dilakukan oleh masyarakat maupun pihak swasta yang diberi izin oleh pemerintah. Dan ada barang tambang golongan C, merupakan barang tambang yang tidak termasuk golongan A maupun B. Barang tambang golongan C adalah untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan barang tambang jenis ini dilakukan oleh masyarakat. Kemudian barang tambang berdasarkan penggunaan. Barang tambang bukan mineral yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Contohnya batu bara, gas, dan minyak bumi. Dan ada barang tambang mineral logam, yaitu mineral yang memiliki wujud padat dan keras berupa bahan logam. Contohnya ada emas, perak, timah, tembaga, aluminium, besi, dan nikel. Barang tambang mineral bukan logam, yaitu jenis mineral yang tidak mempunyai unsur logam namun wujudnya sama dengan mineral logam. Biasanya digunakan untuk keperluan industri. Contohnya intan, marmer, pasir kuarsa, dan belerang. Pertambangan batuan yaitu kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Contohnya kumis, obsidian, andesit, basalt, marmer, dan lain-lain. Kemudian ada barang tambang menurut kedudukannya dalam industri. Yang pertama, mineral bahan bakar atau fuel. Contohnya bahan bakar minyak bumi, batu bara, dan bahan radioaktif. Kedua ada mineral industri. Contohnya pasir kuarsa, tanah liat, batu gamping, gips, dan batu awan. Kemudian ada mineral biji logam atau core. Contohnya
nikel, perak, timah, dan mangan. Dan ada bahan galian cair. Contohnya minyak bumi, kromium, dan bromium. Berikutnya ada bahan galian gas. Contohnya gas alam atau LPG dan LNG. Kemudian ada barang tambang berdasarkan daya pakai dan tingkat konsumsinya. Yang pertama, barang tambang cepat habis karena nilai konsumtifnya besar dan sekali pakai. Yang kedua, ada barang tambang tidak cepat habis karena nilai konsumtifnya kecil dan dapat digunakan berulang-ulang. Berikutnya ada kebermanfaatan pertambangan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sumber lapangan pekerjaan. Kegiatan pertambangan memerlukan tenaga manusia sehingga diperlukan jumlah pekerja yang mencukupi. Dengan begitu akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pendapatan daerah dan negara. Manfaat sumber daya tambang bagi Indonesia adalah meningkatkan pendapatan. Pertambangan memberikan devisa terbesar bagi negara. Kemudian bebas biaya impor. Dengan menggunakan hasil tambang sendiri, maka Indonesia tidak memerlukan bahan tambang dari negara lain. Hal ini memberikan keuntungan untuk menghemat biaya impor. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pasca kegiatan pertambangan biasanya membuat lingkungan sekitar tercemar. Pencemaran tersebut membuat warga menjadi lebih peduli dan terdorong untuk mengembalikan lingkungan menjadi hijau. Nah, berikutnya ada kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Pertambangan biasanya dilakukan di lokasi terpencil, sehingga membutuhkan akses transportasi dan komunikasi. Dengan adanya kegiatan pertambangan, akses transportasi dan komunikasi akan lebih maju dari yang sebelumnya. Dampak positif adanya industri pertambangan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan. Wilayah yang menjadi area pertambangan akan terkikis sehingga dapat menyebabkan erosi. Limbah hasil pengolahan tambang juga dapat mencemari lingkungan. Kegiatan industri tambang yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Kesimpulannya adalah industri pertambangan merupakan industri yang dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara, serta dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana atau profesional, eksploitasi pertambangan dapat merusak dan mencemari lingkungan. Kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2 yang dapat menimbulkan efek rumah kaca dan pemanasan